Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Wibowo, NIM 081882. Di berikut merupakan presentasi dari proposal yang telah saya buat. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi terkait proposal tugas akhir yang akan saya ambil. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan tugas yang dilakukan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Jadi judul yang saya ambil adalah perancangan prototipe sistem monitoring berbasis IoT pada pembangkit listrik tenaga surya. Adapun alasan mengapa saya mengambil ini akan dapat dilihat pada latar belakang berikut ini. Namun sebelumnya ada beberapa pokok pembahasan yang diambil pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu menemukan permasalahan dan menetapkan tujuan. Lalu yang kedua adalah skema sistem yang dirancang. Jadi pada sistem ini akan digunakan metode seperti apa dan rangkaian yang digunakan seperti apa dalam bentuk diagram blok. Lalu yang ketiga adalah rencana penelitian. Jadi skema rencana penelitian akan dilakukan dalam waktu kisaran 4 atau 5 bulan. Berikut adalah latar belakang, di mana latar belakang pada pengajuan proposal ini atau judul yang saya ambil adalah terkait biaya, di mana biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan panel surya itu berkisaran 20 juta rupiah per kWPH. Maksud saya per kWh. Jadi pada hal tersebut saya mengambil alasan karena dibutuhkan biaya, maksudnya dibutuhkan waktu untuk mencapai target atau BEP atau break even point. Jadi untuk mengembalikan modal yang berjumlah 20 juta tersebut dibutuhkan waktu tertentu agar mencapai pengembalian modal tersebut, di mana hal ini agar sistem PLTS tetap terjaga dengan baik. Dengan mengetahuinya dapat dilakukan dengan cara yaitu monitoring sistem. Jadi ketika sistem terdapat permasalahan terkait keluaran dari panel surya tersebut, maka dapat diketahui dengan monitoring yang akan dibuat ini. Jadi ada pun rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu bagaimana merancang dan membuat prototipe monitoring arus, tegangan, daya, serta suhu permukaan panel pada sistem PLTS. Yang kedua, bagaimana cara memantau kinerja panel surya dengan menampilkan data pada web dan smartphone berbasis Internet of Things. Yang ketiga, bagaimana cara mendesain sistem peringatan dini atau notifikasi pada web dan smartphone jika kelebihan atau kekurangan arus pada keluaran panel surya. Yang keempat, bagaimana analisis performansi dari pembangkit listrik tenaga surya. Lalu tujuannya adalah mampu merancang dan membuat prototipe sistem monitoring arus, tegangan, daya, dan suhu permukaan panel surya pada sistem PLTS. Yang kedua, mampu memantau kinerja panel surya dengan menampilkan data pada web dan smartphone atau berbasis Internet of Things.
Yang ketiga, mendesain sistem peringatan dini atau notifikasi pada web dan smartphone jika kelebihan atau kekurangan tegangan pada keluaran panel surya. Yang keempat, melakukan analisis performansi pembangkit listrik tenaga surya. Baik, setelah kita melakukan penentuan dari permasalahan serta tujuan dari penelitian, selanjutnya adalah skema sistem dari perancangan yang akan saya buat. Jadi untuk diagram bloknya adalah seperti ini, di mana ada terdapat beberapa variabel, yaitu arus, tegangan, suhu, dan kelembapan. Ini merupakan nilai atau variabel yang dicari pada penelitian ini, di mana menggunakan sensor arus. Adapun sensor yang saya gunakan pada penelitian ini adalah ACS 712. Untuk sensor tegangannya sendiri menggunakan MPT 101B. Lalu untuk sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT 11. Jadi dari sistem tersebut akan dihubungkan ke Arduino R3 SW8266, di mana Arduino ini merupakan Arduino yang terhubung dengan saya yang sudah diinjek dengan WiFi, di mana chipset yang digunakan adalah ESP8266. Lalu dari ESP8266 ini akan dihubungkan ke web server atau ke smartphone atau Android. Ada seperti itu. Jadi berikut adalah jenis variabel dan satuannya. Jadi ada variabel bebas, yaitu suhu permukaan panel, kelembapan permukaan panel, lalu ada iradiasi matahari, di mana satuan dari permukaan panel adalah Celcius, kelembapan adalah RH, iradiasi matahari adalah watt per meter persegi. Lalu ada variabel terikat, di mana tegangan dengan satuan volt, arus dengan satuan ampere, dan daya dengan satuan watt. Dari beberapa variabel ini merupakan hal yang akan diperbandingkan atau yang akan dianalisa ke depannya terkait analisa performansi, mana apakah ada pengaruh dari variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Lalu berikut adalah rencana jadwal penelitian yang akan saya lakukan, di mana tahapan pertama adalah studi literatur. Pada tahapan ini dilakukan pembacaan jurnal atau pencarian makalah terkait penelitian yang saya teliti. Lalu ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini dilakukan dengan pembuatan simulasi terlebih dahulu. Maksud saya dengan pembuatan skema dengan gambar 3D seperti itu. Lalu ada wiring diagram dari sistem. Lalu ke tahap selanjutnya pengujian sistem. Setelah dilakukan perancangan, pengujian sistem dilakukan untuk mendapatkan ketepatan dalam pembacaan sensor seperti itu. Jadi agar sistem yang bekerja dapat bekerja dengan benar, maka diperlukan pengujian sistem agar sensor diketahui bekerja dengan benar. Lalu setelah itu, setelah pengujian sensor, dilakukan juga pengujian pengiriman data ke website dan ke Android. Dengan pengujian tersebut akan diketahui apakah terdapat kendala atau tidak, dan jika terdapat kendala maka perlu dilakukan studi literatur ulang agar didapatkan hasil yang maksimal. Lalu untuk selanjutnya analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan dilakukan pada bulan ketiga hingga bulan keempat.
di mana analisis ini merupakan mencari tahu terkait hasil dari pengujian sistem, di mana didapatkan data sesuai dengan variabel yang telah disebutkan sebelumnya, lalu akan dilakukan pembahasan terkait pengujian tersebut dan dapat diketahui dari performansinya setelah dilakukan analisis dan pembahasan. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana pada penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah analisis dan pembahasan. Jadi setelah didapatkan pembahasan, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah penulisan laporan, di mana penulisan laporan dilakukan sejak awal pembuatan proposal hingga di bulan kelima. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.